Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pada video kali ini saya akan membahas satu materi di kelas 10 atau di kelas E pada semester 1, yaitu teks laporan hasil observasi. Ya. Sebetulnya kita menyebutnya adalah fase E, ya, bukan lagi 10, 11 ataupun 12. Berdasarkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, penyebutan kelas 10 itu dihapus menjadi fase E. Baik. Capaian pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, ya kami menginginkan peserta didik ini memiliki kemampuan berbahasa yang baik, kemudian bernalar atau berpikir secara kritis juga, dengan tujuan konteks dan akademis selalu dunia kerja. Diharapkan itu berkelanjutan sampai mereka dewasa. Kemudian peserta didik juga mampu mengolah, memahami, menginterpretasi berbagai tipe topik ya yang mereka dapatkan. Kemudian peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber yang diharapkan dari apa yang sudah mereka baca dari berbagai sumber, dari berita, artikel, jurnal ataupun yang lainnya, mereka bisa memilah dan mengutarakannya kembali dengan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Ya, diharapkan dengan kemampuannya berbahasa, berkomunikasi itu mampu berpartisipasi aktif ya dalam diskusi dimanapun, ya, baik itu di dunia sekolah maupun nanti di dunia perkuliahan ataupun di dunia kerja. Kemudian peserta didik mampu menulis berbagai teks ya, untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Ya, ketika sudah berbahasa dengan baik, maka diharapkan juga mampu menulis dengan baik. Ya. Menulis dengan menyampaikan argumentasinya, kemudian bisa menyampaikan argumentasinya itu dengan baik, secara kritis dan juga etis. Ya. Itu masuk dari capaian pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pada tujuan pembelajaran materi teks laporan hasil observasi ini, saya mengambil dari kurikulum yang sudah ditetapkan, ada 5. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengevaluasi informasi dalam teks laporan hasil observasi yang disimak dengan cara menjabarkan kekurangan dan kelebihan secara kritis dan reflektif. Ya, jadi pendidik atau guru nantinya akan memberikan contoh laporan teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian peserta didik akan bisa mengambil ya, mengevaluasi informasi apa yang ada dalam teks laporan tersebut. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam teks laporan hasil observasi dengan cara menganalisis. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, di setiap materinya apapun itu pasti ada kata-kata baru yang mereka belum ketahui. Nah, maka pendidik atau guru mewajibkan untuk mencari kata-kata yang baru tersebut, dan siswa harus mencari tahu apa arti dari kata yang baru tersebut, serta mampu mengidentifikasi ya informasi faktual, informasi yang nyata yang ada dalam teks laporan hasil observasi yang tersebut yang sudah disajikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan menyampaikan data hasil observasi secara jelas, lengkap, dan objektif. Ya. Jadi nantinya guru akan memberikan tugas untuk menulis teks laporan hasil observasi, baik itu individu maupun kelompok, ya, dan menyampaikannya dengan jelas, lengkap, dan objektif. Nah, yang keempat, mampu mempresentasikan laporan hasil observasi dalam bentuk infografis secara rinci dan menarik. Nah, jadi selain membuat teks laporan hasil observasi ini dengan baik, mereka harus membuatnya dengan cara yang kekinian, ya, secara digital, yaitu bentuk infografis, serta bisa mempresentasikannya dengan baik. Yang terakhir adalah menerbitkan teks yang dibuat dengan cara mengunggahnya ke media digital. Nah, siswa sekarang pasti sudah mempunyai media sosialnya masing-masing. Diharapkan itu bisa berdampak positif, bisa digunakan dengan baik dengan mengunggah infografis yang sudah mereka buat ke laman media sosial mereka masing-masing.
Baik, pada pembahasan video kali ini ada 4 pembahasan ya. Ada 4 bagian. Yang pertama pengertian, struktur kebahasaan dan juga langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Nah, kata kunci dari teks laporan hasil observasi ini adalah observasi ya. Kalau laporan ya berbentuk laporan yang dituliskan dengan kaidah struktur tertentu sudah ditentukan. Ya, jadi apa arti observasi ini? Yang pertama adalah deskripsi sifat umum ciri dari sebuah objek. Ya. Misal siswa ataupun mahasiswa ataupun siapapun bisa mengobservasi sebuah objek, contoh sekolah, contoh benda, ataupun hewan, ataupun tumbuhan, apapun ya, dengan mendeskripsikannya dengan baik, sifat-sifat umumnya ditunjukkan dalam sebuah laporan. Jadi kurang lebih dalam teks laporan hasil observasi ini, siswa membuat deskripsi dengan sifat umum dan hal-hal ciri-ciri yang lainnya dari objek yang sudah mereka temui. Ya. Misal objek sebuah sekolah, museum, bisa perjalanan, ya, ataupun sebuah event, ataupun sebuah atau sesuatu seperti makhluk hidup. Ya. Oke, jadi itu adalah pengertian dari observasi. Ya, contoh LHO ini sebenarnya saya buat untuk nantinya bisa masuk ke link yang sudah dituliskan, yang sudah disiapkan. Yang nantinya bisa menjadi contoh gambaran mereka dalam membuat teks laporan hasil observasi. Nah, ini bisa kalian cari sendiri dalam buku ataupun laman internet. Baik, selanjutnya kita akan bahas struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Umumnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi yang membahas hal-hal umum. Ya, hal-hal umum tentang objek yang akan dibahas. Contoh misalkan kalau membahas tentang sekolah, maka hal-hal umum yang dibahas tentang sekolah, hal-hal umum tentang sekolah itu dibahas. Ya. Dari mulai misalkan letaknya di mana, kemudian struktur bangunannya seperti apa, kemudian ada berapa lantai, luasnya berapa, dan sebagainya. Nah, kemudian deskripsi bagian, penjelasan lebih dari objek sekolah tersebut. Misalkan fasilitasnya apa saja, kelasnya ada berapa, lalu siswanya berapa, jurusannya apa saja di sekolah itu, dan sebagainya. Pokoknya mendeskripsikan secara detail, mendeskripsikan secara rinci dari sebuah objek. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Ya, deskripsi manfaat atau kesimpulan ini menyimpulkan apa yang sudah dibahas. Misalkan bisa dituliskan tujuan, harapan, ataupun yang lainnya. Baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks LHO. Ya. Yang pertama bersifat objektif. Ya. Jadi fokus pada objek yang dibahas. Kalau misalkan membahasnya tentang sekolah, ya sekolah itu saja yang dibahas, tidak melenceng ke sekolah yang lainnya. Kemudian universal dan global, ya, menyeluruh. Ya. Hal-hal yang belum diketahui orang banyak bisa kita bahas pada teks LHO kita. Gitu ya. Jadi ciri-ciri umum dan ciri-ciri khususnya bisa dibahas dalam teks LHO. Yang kedua, ya, disajikan dengan fakta struktural dan akurat. Ya. Pastikan teks LHO ini semuanya bersifat fakta. Ya. Tidak ada opini yang ditulis, tidak ada pendapat dari si penulis untuk dituliskan dalam teks LHO. Kemudian struktural, ya, sesuai dengan struktur yang sudah disampaikan pada umumnya dari pernyataan umum, deskripsi bagian, sampai dengan kesimpulan. Yang terakhir adalah akurat, ya, tepat. Ya. Kata-katanya tepat, deskripsinya tepat, diksinya tepat, kemudian urutan dalam sebuah strukturnya tepat, dan sebagainya. Yang terakhir, penulis tidak berargumen atau opini serta tidak memihak. Ya. Jadi kalau ya dalam sebuah objek itu ada kekurangan, masa bisa disampaikan. Jadi tidak memihak pada objek yang sudah ditentukan.
dan juga tidak beropini ya. Jadi semuanya adalah fakta dalam sebuah teks LHO. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja seperti menulis, berjalan, dan lain sebagainya. Melakukan aktivitas fisik. Dan selanjutnya ada konjungsi, kata penghubung. Ya, dalam sebuah teks pasti ada konjungsi. Lalu selanjutnya bisa menggunakan sinonim dan antonim dalam sebuah teks LHO untuk memperkaya diksi juga. Ya. Lanjut adalah kalimat deskriptif, ya. Seperti ciri-ciri merupakan, ya, juga bisa menggunakan kalimat deskriptif. Lalu kata benda, dan terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Ya. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal dan kalimat kompleks adalah kalimat jamak atau majemuk. Oke, kemudian langkah-langkah ya. Langkah-langkah dalam menulis teks LHO, pastikan kita tahu dulu apa yang akan dibahas. Ya, pastikan tahu dulu yang akan dibahas. Misalkan apakah tentang makhluk hidup, ataukah tentang benda mati, ataukah tentang sekolah, ataukah tentang museum, rumah, lingkungan sekitar, apapun itu ya. Nah, kalau sudah kita menentukan apa yang ingin dibahas, objek yang akan dibahas, kemudian kita observasi. Kita datang langsung. Kalau misalkan itu tempat, kita datangkan langsung. Kita abadikan dengan foto, kita catat hal-hal penting, kita rekam dalam penglihatan kita tulis dalam bentuk narasi, deskripsi, gitu ya. Kemudian kalau itu bentuknya benda mati, kita analisis dari mulai bagian atas sampai bagian bawah. Misalkan kalau makhluk hidup ya seperti hewan, ya kita analisis dari atas sampai bawah seperti apa. Warna bulunya misalkan, kemudian kebiasaannya, makannya, kemudian musim kawinnya itu kapan dan sebagainya. Ciri-ciri tubuhnya juga seperti apa ditulis. Sudah kita menentukan objek, sudah kita melakukan observasi, baru kita menuliskan secara narasi dan deskripsi itu juga bisa. Atau secara deskripsi saja, secara struktural dan juga secara fakta ya. Nah, kalau sudah kita menulis, pastikan juga kita meminta orang lain yang ahli, yang misalkan guru ataupun orang tua, untuk mengecek teks laporan hasil observasi kita, apakah sudah bagus ataukah ada kekurangan ataukah perlu evaluasi tambahan, revisi dan lain sebagainya ya. Pastikan untuk membuat teks LHO kita menjadi lebih baik. Kalau sudah, bisa kita terbitkan teks LHO kita, ataupun kita bisa berikan ke guru untuk diberikan penilaian ya. Jadi itu langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita memahami bersama apa itu teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.